Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak kelas 4 semuanya. Kita masuk ke dalam tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini sumber energinya apa ini? Untuk mengeringkan pakaian. Nah, jadi sumber energinya yang ada di kehidupan kita ini, di bumi kita ini, yang terbesar itu adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, ini contohnya. Matahari ini berguna untuk menjemur pakaian, mengeringkan pakaian. Bagi petani biasanya menjemur untuk mengeringkan padi. Bagi nelayan biasanya untuk mengeringkan ikan. Nah, itulah contoh manfaat dari sumber energi matahari ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Nah, energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, sekarang apa manfaat energi matahari tadi bagi makhluk hidup? Nah, manfaatnya itu salah satunya dengan bisa membantu tumbuhan berfotosintesis. Bagi hewan biasanya itu manfaat matahari untuk menghangatkan tubuhnya biar tidak kedinginan. Nah, itu salah satu contoh manfaat matahari bagi makhluk hidup. Kalau bagi manusia itu tadi bisa untuk mengeringkan pakaian, bisa untuk menjemur ikan. Nah, bagi tumbuhan berguna untuk proses fotosintesis, membuat makanan. Kalau bagi hewan itu bisa untuk mengeringkan atau menghangatkan tubuhnya dari suhu dingin. Oke. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ini sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia.
Nah, kita masuk teks tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Jadi sumber daya alam itu berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal dengan ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, ya. Jadi terbagi dua sumber daya alam ini. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi dapat diperbaharui. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya. Nah, apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Misalnya ini, yang dapat diperbaharui itu tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jadi dia itu tidak akan habis, ya. Yang dapat diperbaharui itu tidak akan habis karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Nah, ini sumber daya alam, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya ini minyak bumi, ya. Emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa nggak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Jadi dia proses menjadinya minyak bumi itu membutuhkan waktu yang lama, berjuta-juta tahun. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran 2 tentang materi SPDP, ya. Ada sebuah lagu, teks notasi angka menanam jagung. Ini kamu mungkin sudah mengetahui lagu menanam jagung yang bunyinya, yang lagunya ciptaan dari Ibu Sud, ya, dengan tempo ketukan 4/4 dengan lagunya yang bisa kalian nyanyikan nanti di rumah masing-masing. Nah, ini lagu menanam jagung ciptaan Ibu Sud dengan tempo 4/4. Bisa kalian praktekkan di rumah sambil bernyanyi. Oke. Nah, kemudian di sini ada urutan tinggi rendah nada. Urutan tinggi rendah nada, ya. Jadi kalau ada tanda nadanya titik di bawah, ya. Tanda nada titik di bawah ini. Kalau ada tanda nada titik di bawah, berarti nada rendah, ya. Kalau titik di bawah itu nada rendah. Kalau nggak ada titik, ini berarti
nadanya sesuai dengan nada aslinya. Kalau ada titik di atas, berarti nadanya lebih tinggi daripada nada aslinya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Jadi dari sini sampai ke sini tuh dia semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, terus ada namanya birama lagu. Nah, ini birama lagu. Pada birama lagu nanam jagung itu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Jadi dalam satu birama itu ada 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Kemudian ada tanda 2, strip 2 menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Jadi kalau dia ada nadanya sambung re re, kalau 2 itu kan re 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 jadinya. Kalau ada strip di atasnya itu berarti satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Nah, kita masuk ke energi air, ya. Nah, selain matahari ada juga namanya itu sumber energi air. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas, tidak hanya manusia. Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain untuk diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, jadi dia bisa untuk memasak, untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci. Juga bisa menjadi sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Jadi selain energi matahari, ada sumber energi air yang bisa memiliki manfaat untuk diminum, untuk mandi, untuk apa lagi? Untuk pembangkit listrik tenaga air dan lain-lain. Nah, ini ada contoh hak dan kewajiban. Setiap orang berhak mendapat air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, ini ada gambar membersihkan sungai, ada menutup keran jika air di bak mandi telah penuh. Ini contoh apa namanya? Hak atau kewajiban? Nah, kalau membersihkan sungai itu adalah contoh kewajiban. Kemudian menutup keran air juga merupakan kewajiban. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Nah, nanti bisa kamu cari, ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita miliki. Contoh hak, misalnya mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan bimbingan dari orang tua, mendapatkan sumber air bersih, mendapatkan sumber energi listrik, terus menikmati udara yang nyaman dan segar, kemudian mendapatkan lingkungan yang sehat, terhindar dari penyakit. Itu contoh hak, ya, dan masih banyak lainnya. Kemudian apa itu kewajiban?
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya tadi, kewajiban kita itu membersihkan selokan, mematikan keran air jika tidak digunakan, menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu, terus membersihkan lingkungan supaya tidak terkena penyakit, dan lain-lain. Nah, itu contoh kewajiban. Nah, apa kewajibanmu di sekolah? Contoh kewajibanmu di sekolah yaitu contohnya belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib sekolah, terus melaksanakan piket bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Nah, itu contoh kewajiban di sekolah. Nah, cukup sampai di situ aja penjelasan dari Bapak. Untuk tugasnya nanti Bapak share melalui WhatsApp grup kita. Ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.